Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Kang Sahrul di channel Sahrul Uluk. Kali ini gue kangen banget nih sama kalian gitu kan. Gue gak pernah ngoceh kayak gini. Nah, jadi untuk malam ini kita bakal membuat konten new konten. Oke, jadi di video kali ini gue bakal membahas topik yang sangat berbeda, yang sangat lucu, yang sangat menarik untuk dibicarakan. Karena di sini gue bakal mengungkapkan perasaan cowok ditinggal cewek, bukan ditinggal, diselingkuhin cewek. Nah, jadi seperti judul di atas, rasanya saat cowok tahu ceweknya selingkuh. Nah, jadi membangun sebuah hubungan itu bukan hanya sekedar saling membahagiakan, bukan. Jadi kita di situ perlu yang namanya saling memberikan kasih sayang, memberikan motivasi kepada pasangan, dan komitmen terhadap hubungan yang kita bangun bersama pasangan kita. Nah, tapi bagaimana jadinya jika pasangan kita, cewek kita, itu malah nusuk kita dari belakang? Seperti apa rasanya tuh kita diselingkuhin? Oke. Awalnya kita tahu dia sayang sama kita, tahu dia bakal setia sama kita. Pada hari yang sangat damai seperti air mengalir, tiba-tiba dia malah membawa badai kepada hubungan kita gitu kan. Membawa badai, dan akhirnya hubungan kita berantakan, meledak gitu ya, hancur karena dia membawa bencana, atau dia selingkuh selingkuh dengan kita. Jadi komitmen itu hilang. Nah, apa rasanya? Yang pertama kita nih sebagai laki-laki nggak bakal habis pikir kenapa dia bisa selingkuh. Tuh. Bilangnya sayang, tapi malah bermain di belakang bersama cowok lain. Tuh. Nah, rasa yang kedua itu kita pengen marah cuy pada dia, pada pasangan kita. Ingin sekali kita marah pada dia, mencaci maki dia, meluapkan emosi kita. Tapi itu gak bisa rasanya kan, karena rasa itu dicegah oleh rasa sedih dan resah. Kemana rasa sayang itu hilang gitu kan? Selama ini yang lu bangun itu kemana? Pengen kita bertanya, meluapkan emosi kepada dia, tapi itu tidak bisa. Nah, yang ketiga itu rasanya itu kita di benak kita nih, kita memikirkan apa nih yang kurang dari gua sehingga dia bisa tega melakukan hal itu. Nah, memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang mulai bermunculan gitu. Kenapa dia bisa meninggalkan gua? Atau mungkin pasangan dia yang lebih ganteng dari gua, lebih kaya, lebih mapan, lebih pintar. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu mulai bertimbulan gitu di saat kita tahu pasangan kita selingkuh. Padahal di situ kita sudah berusaha untuk setia, tapi ternyata setia doang gak cukup cuy, gak cukup. Kita sudah berusaha untuk setia, berusaha untuk memberikan kasih sayang, berusaha untuk memberikan apa yang dia inginkan. Kita sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk dia, memberikan apa yang dia inginkan sebisa mungkin agar dia bahagia dan nyaman bersama kita. Tapi ya mungkin itu pertanyaan yang tadi, pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benak gua pribadi sih. Mungkin pertama, apa yang kurang dari gua? Mungkin apa karena gue jelek, mungkin ya nggak punya apa-apa gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu kita diam-diam bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang kurang dari gue gitu kan, sehingga dia bisa melakukan hal yang seperti itu, sehingga dia bisa melakukan selingkuh di belakang gue gitu kan, tanpa sepengetahuan itu. Kita mikir apa sih yang kurang. Apa karena gue mungkin
Apa karena gue kurang ganteng, kurang kaya, kurang perhatian, kurang kasih sayang, maksudnya kurang memberikan kasih sayang gitu. Nah jadi seperti itu, jadi kita sering berpikir apa sih yang kurang gitu kan, kok dia tega ninggalin gua, padahal gua sudah berusaha memberikan apa yang dia inginkan, sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk dia, sudah berusaha menghargai dia gitu kan, tapi kenapa dia tega melakukan ini gitu kan di belakang kita gitu, tanpa kita tahu dia ternyata selingkuh seperti itu. Apa mungkin karena pasangannya yang ganteng, mapan, apa ya ganteng, mapan sih sekarang mah udah itu doang gitu, cukup sebetulnya mah. Ya itu mungkin itu ya di pikiran iya, karena dia selingkuh mungkin dia lebih menemukan cowok yang pas untuk dia, dalam artian lebih bisa membuat dia puas dalam segalanya ya, dari segi materi ataupun hal itu, apapun itu gitu. Itu. Nah, untuk yang selanjutnya, gue merasa gue ingin sekali tuh putus, hubungan itu udah putus, tapi di sisi lain nggak mau gitu loh. Karena kenapa? Gue udah ngebangun hubungan ini dari awal, udah komitmen sama diri gue pribadi, sama dia kan, sama pasangan kita nih, tiba-tiba putus karena orang baru, orang ketiga, itu nggak bisa cuy. Tapi di sisi lain muak gitu tuh, pengen putus, benci karena tahu dia selingkuh, karena tahu sikap dia seperti itu. Jadi kita masih merasa masih sayang, masih ingin memiliki dia. Cuma di sisi lain kita benci sama dia karena tingkah laku dia yang sudah menyelingkuhin, mengkhianatin kita gitu. Itu cuy. Nah, terus yang terakhir mungkin nih, pada akhirnya kita sadar jodoh itu udah urusan Tuhan. Kita sebagai manusia nggak bisa yang namanya mengatur jodoh sendiri. Gua pengen dengan si ini, udah hayu jalanin. Nggak bisa cuy. Walaupun lu berhubungan bertahun-tahun, ya itu belum tentu jodoh. Siapa tahu lu hanya jagain jodoh orang. Jadi yang terakhir itu, pada akhirnya kita tahu, pada akhirnya kita sadar bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan gitu kan. Jadi selama ini yang lu ya buat teman-teman semuanya nih ya, yang pada masa-masa sedang move on, lebih baik lu jangan terlalu banyak berpikiran berharap untuk kembali bersama dia. Jangan cuy, lu lebih baik nikmatin hidup lu yang sekarang, buka lembaran baru, nikmatin kesibukan lu yang sekarang. Jangan memikirkan dia, jangan. Lu perbaiki diri. Kalau kuliah fokus kuliah, sekolah fokus sekolah, kerja fokus kerja. Jangan dipikirin mau cewek ataupun cowok. Apalagi cowok, ganteng doang gak cukup, kita harus kaya. Ingat, nah semuanya itu butuh harta gitu loh cuy. Ganteng doang gak cukup. Yang ada kalau ganteng doang gak punya, kita di sebelah mata kan. Jadi kita sebagai laki-laki harus bekerja keras ya. Tuh ya, intinya untuk masalah jodoh, untuk masalah rasa yang mungkin di saat gue pribadi sebagai cowok tahu cewek gue selingkuh, yaitu tadi gue simpulin aja kali ya. Yang pertama, gue merasa bertanya-tanya pada diri gue pribadi. Terus yang kedua, mungkin apa sih kurangnya nih gue. Yang ketiga, ingin putus tapi nggak mau gitu, karena masih sayang gitu kan. Nah yang terakhir, kita sadar pada akhirnya jodoh itu nggak kita yang ngatur cuy. Mau sehebat apapun gitu kan,
seerat apapun. Enggak. Yang penting ya kalau ya ini pesan buat kita nih, buat para lelaki, kalau kita emang benar-benar ingin menikahi dia, kalau kita emang benar-benar serius dengan dia, langsung aja gitu datang ke rumahnya, meminta izin untuk meminang dia. Oke? Itu saja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari mulut gua yang kayak gini ya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kira-kira membahas tentang apa nih? Mudah-mudahan kalian nyaman dengan obrolan kali ini. Tulis aja di kolom komentar. Selanjutnya kita membahas apa? Yang penting tidak keluar dari pembahasan CINTA gitu ya. Oke? Itu aja. Indonesia negara hukum. Salam Sunda. Assalamualaikum.